Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priyuneza dari BP20 di Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Eka Sakti Negeri Padang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi perkuliahan kita yaitu Ekonomi Pembangunan yang di bawah bimbingan Ibu Desita Gumanti SPD MPDE yang berjudul Teori Pembangunan atau Teori Klasik dan Struktural. Di sini kita akan membahas teori-teori klasik pembangunan di mana ada 4 aliran pemikiran pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu model pertumbuhan linear, yang kedua teori dan pola perubahan struktural, yang ketiga revolusi ketergantungan internasional, dan yang terakhir itu kontra-revolusi pasar bebas neoklasik. Berhubungan yang materi pertama dan yang kedua telah dijelaskan oleh Ibu pada video yang sebelumnya, sekarang kita akan menjelaskan materi 3 dan yang keempat yaitu revolusi ketergantungan internasional dan kontra revolusi pasar bebas neoklasik. Oke, sekarang kita masuk kepada aliran pemikiran yang nomor 3, yaitu revolusi ketergantungan internasional atau International Dependence Revolution, di mana ada 3 pendekatan di dalamnya. Yang pertama itu model ketergantungan neokolonial, model paradigma palsu, serta model tesis pembangunan dualistik. Oke, yang pertama yaitu model ketergantungan neokolonial atau neocolonial dependence model. Suatu model yang dalil utamanya menyatakan bahwa terjadi dan berlarut-larutnya keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh aneka kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya eksploitatif yang dimainkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Sehingga tidak ubahnya ketika mereka memperlakukan wilayah penjajahannya di masa sebelumnya. Kita masuk kepada yang kedua yaitu model paradigma palsu atau false paradigma model of underemployment, yang mengatakan bahwa negara-negara dunia ketiga telah gagal mencapai kemajuan yang cukup berarti karena strategi pembangunan mereka didasarkan pada model-model pembangunan yang keliru, yang tidak jelas dan tidak cocok dengan kebutuhan mereka yang mendasar. Model pembangunan yang selama ini telah mereka terapkan terlalu menekankan pada akumulasi kapital tanpa memberi perhatian secukupnya pada perlunya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial dan kelembagaan. Kita masuk ke dalam tesis pembangunan dualistik, di mana pandangan ini melihat dunia terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yakni negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Di negara-negara kaya memang masih ada sebagian penduduknya yang miskin, dan sebaliknya pun di negara-negara miskin ada juga penduduknya yang makmur atau yang kaya. Nah, kita lihat apa itu arti dari dualisme atau dualisme. Dualisme adalah sebuah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Konsep ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin, serta di antara orang kaya dan orang-orang miskin pada berbagai tingkatan di setiap negara. Konsep dualisme ini terdiri dari 4 elemen kunci. Yang pertama yaitu di setiap tempat dan konteks selalu saja ada sejumlah elemen superior dan sekaligus elemen inferior. Yang kedua, konsistensi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan sesuatu yang bersifat baku, permanen, atau kronis. Yang ketiga yaitu kadar superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen tersebut bukan hanya untuk menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat. Yang terakhir yaitu hubungan saling keterkaitan antara elemen-elemen yang superior dengan elemen-elemen lainnya yang inferior terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen-elemen inferior. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai prinsip penetasan kemakmuran ke bawah atau trickle down effect itu sesungguhnya sulit diterima. Bahkan di dalam kenyataannya pun, elemen-elemen superior tersebut justru tidak jarang memanfaatkan, memanipulasi, mengeksploitasi, atau menggencet elemen-elemen inferior. Jadi, yang mereka kembangkan justru hanyalah keterbelakangannya. Sekarang kita masuk ke dalam aliran pemikiran pembangunan ekonomi yang keempat yaitu kontra revolusi pasar bebas neoklasik, di mana ada 2 elemen di dalamnya. Yang pertama yaitu tantangan bagi pendekatan statis, dan yang kedua yaitu pertumbuhan neoklasik tradisional atau pertumbuhan neoklasik lama. Sekarang kita lihat dalam tantangan bagi pendekatan statis.
Di dalam tantangan bagi pendekatan statis ini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pasar bebas, yang kedua pilihan rasional, yang ketiga yaitu ramah terhadap pasar. Mari kita masuk ke dalam pasar bebas. Kondisi keterbelakangan negara-negara berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumber daya yang selama ini bertumpu pada kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan, teman-teman. Nah, oleh karena itu, dengan membiarkan pasar bebas hadir dan beroperasi secara penuh, pelaksanaan swastanisasi perusahaan milik pemerintah, promosi perdagangan bebas, dan pengembangan ekspor menarik para investasi asing, serta pembatasan regulasi dan distorsi harga pada pasar input, pasar output, maupun pasar keuangan, maka efisiensi serta pertumbuhan ekonomi akan terpacu secara lebih optimal. Oke, selanjutnya itu pilihan rasional, bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam urusan ekonomi selalu salah, sehingga setiap bentuk intervensi pemerintah harus dijauhi. Nah, pandangan bebas ini juga bertolak belakang loh dari asumsi dasar yang meyakini bahwa sikap, tindakan, dan keputusan para politisi, birokrat, warga negara biasa, apalagi pejabat pemerintah senantiasa bertolak dari kepentingan mereka sendiri, tidak peduli apa konsekuensinya terhadap pihak lain. Nah, yang terakhir, ramah terhadap pasar. Pendekatan ini mengakui adanya berbagai kelemahan atau ketidaksempurnaan pasar, baik itu pasar produk maupun pasar faktor di negara-negara dunia ketiga, dan bahwa pemerintah memang perlu menjalankan peran aktif dalam perekonomian, khususnya untuk mengkoreksi berbagai ketidaksempurnaan pasar itu sendiri. Oke, yang sebenarnya yang ditekankan oleh pendekatan ini adalah intervensi pemerintah itu haruslah bersifat non-selektif atau disebut juga dengan ramah terhadap mekanisme pasar. Nah, itulah penjelasan materi kita pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.